Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Angelita, Borsitorus dengan NIM A1C223087 dari kelas R03. Tujuan saya di sini yaitu untuk membuat video tutorial cara memvisualisasikan setiap permasalahan soal matematika ke dalam GeoGebra. Nah, adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah media pembelajaran matematika konkret dan ICT. Adapun dosen pengampu dari MK ini yaitu Ibu Ferry Tiona Pasaribu MPD CIT dan Ibu Ade Kumalasari SPD MPD. Yang akan saya jelaskan yaitu soal nomor 2A. Adapun soalnya yaitu Kota Baru terkenal dengan ikon yaitu Tugu Keris. Jika ingin menuju Tugu Keris, kita bisa melewati 4 jalur masuk, yaitu jalur A, B, C, dan D. Jika tugu tersebut memiliki tinggi 9 meter, kemudian setiap jalur berjarak 5 meter ke Tugu Keris, maka berapa jarak puncak Tugu Keris tersebut ke setiap pintu masuk? Nah, setelah didapat penyelesaiannya, seperti ini, kita bisa memvisualisasikan penggambarannya itu melalui GeoGebra. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita bisa buka. Nah, untuk memvisualisasikannya, langkah pertama yang kita lakukan itu yaitu mengklik titik 3 yang ini untuk mengubahnya ke 3D. Nah, kita buat alas 5 terlebih dahulu dengan mengklik poligon yang ini, lalu kita input nilainya. Adapun nilai yang kita input itu panjang setengah diagonal alasnya, yaitu 4 cm. Kita bisa klik 4 di tiap nilainya, di tiap garisnya. Nah, setelah alasnya telah muncul, kita akan membuat piramidnya dengan cara mengklik icon yang ini, lalu klik Extrude to Pyramid. Di titik 0,0-nya, lalu kita bisa masukkan nilai tinggi dari piramidnya tadi, yaitu 9 cm. Nah, setelah muncul, kita akan memunculkan nilai-nilai yang terdapat pada piramidnya. Bisa kita tarik garis agar tiap nilainya itu muncul. Titik B ke titik pusat, titik C ke titik pusat, dan titik D ke titik pusat. Lalu kita klik yang ini agar nilainya itu muncul pada gambar. Kita bisa tinggal klik di tiap sisinya. Nah, akan muncul nilai dari tinggi piramidnya. Nah, ini merupakan visualisasi dari persoalan nomor 2A tadi. Bisa kita lihat dan bisa kita putar-putar seperti ini. Baiklah, untuk soal selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 3B. Adapun soal yang diberi yaitu dari atas Menara Gentala Arasi yang tingginya 80 meter, seorang fotografer melihat sebuah perahu di sungai yang berada sejauh 100 meter dari kaki menara. Jika fotografer mengarahkan kameranya dalam garis lurus dari puncak menara ke perahu, maka berapa panjang garis lurus tersebut? Jika kita menemukan soal seperti ini termasuk dalam soal Pythagoras. Langsung saja kita visualisasikan dalam GeoGebra. Nah, kita masuk ke GeoGebra-nya dulu. Lalu, yang pertama yaitu ubah satuan sumbu X dan Y itu menjadi ke dalam bentuk meter. Jadi, kita ubah dari setting, yaitu kita klik icon setting, lalu ke X, sumbu X kita ubah menjadi satuan meter. Begitu juga dengan sumbu Y-nya. Kita ubah dengan satuan tadi. Di mana titik A-nya yaitu
0,0, titik B-nya yaitu 100,0, dan titik C yaitu 0,80. Nah, setelah tampilan titiknya seperti ini, kita tinggal ketik icon tools. Setelah itu, ketik segmen, klik titik C, hubungkan ke titik B. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di mana C merupakan titik puncaknya, yaitu 80. T merupakan titik puncak menara. Puncak menara di titik 0,80. Lalu B merupakan titik perahu di sungai. Dan garis miringnya ini merupakan panjang garis lurus dan puncak mengarah ke perahu yang nilainya tadi sudah kita cari, yaitu 128,6. Nah, demikian visualisasi dari soal nomor 3B. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya ada soal nomor 10C. Adapun soal yang diberikan yaitu sebuah kapal pengangkut barang bergerak dari pos A yang terletak di tepi sungai Batanghari menuju pos B yang berada di sisi seberang sungai. Lebar sungai diukur sejauh 80 meter dan kapal bergerak pada sudut 45 derajat terhadap tepi sungai untuk mencapai pos B. Ocha bertanya kepada Dino berapa jarak sebenarnya yang ditempuh oleh kapal. Nah, ini juga termasuk dalam soal Pitagoras. Dari soal itu, diketahui bahwa lebar sungai atau D-nya kita simbolkan dengan D yaitu 80 meter. Ini merupakan sisi tegak dari segitiga siku-siku. Lalu yang kedua diketahui yaitu sudut kapal terhadap tepi sungai theta sama dengan 45 derajat. Lalu yang ditanya itu jarak sebenarnya yang ditempuh oleh kapal, di mana itu merupakan adalah sisi miring. Nah, setelah itu kita bisa mencari penyelesaiannya. Didapat jarak sebenarnya yang ditempuh oleh kapal adalah 80 akar 2 meter atau 113,12 meter dalam desimal. Untuk memvisualisasikannya dalam GeoGebra, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu kita masuk ke GeoGebra dahulu.
nilai A-nya dulu, kita bisa ketik intersect. Yang ini. Objeknya kita masukkan nilai X aksis dan nilai Y aksis. Maka akan muncul nilai 0,0 terletak di titik ini, terletak di koordinat ini. Lalu setelah itu kita masukkan nilai, kita input nilai B-nya, yaitu uh, lebar sungai yang tadi diketahui dari soal, yaitu 80 meter. Langsung kita masukkan saja 80,80. Bisa terlihat titik 80,80 di sini. Lalu selanjutnya kita masukkan titik C. Kita klik point. Lalu kita masukkan nilai C-nya yaitu 80,0. Selanjutnya, kita masukkan titik F, segmen, point, dan point. Nah, poin yang kita masukkan itu poin A dan poin C. Nanti akan otomatis masuk seperti ini. Kita enter, lalu kita masukkan lagi nilai Y. Sama seperti tadi. Kita klik segmen, poin dengan poin, yaitu poin C dan poin B. Lalu kita masukkan poin, kita masukkan nilai H, segmen, seperti yang tadi juga. Ada poin A dan poin B. Dan yang terakhir nilai sudutnya. Angel di poin apex point. Kita klik poin C, A, dan B. (45 derajat). Nah, visualisasi dari permasalahan soal tadi akan terbentuk seperti ini. Lalu, jika ingin memunculkan nilai-nilai dari tiap titik dan garisnya, kita tinggal klik setting, munculkan name and value, klik lagi titik yang lainnya, dan klik name and value-nya juga. Begitu juga untuk garis. Kita tinggal klik garisnya, lalu otomatis nilainya akan muncul. Nah, ini merupakan visualisasi dari permasalahan dari soal nomor 10.
10C yang telah data dan diagram. Adapun soal yang diberikan yaitu uh, adapun data yang diberikan yaitu data pembelian buah dalam kilogram oleh 10 pelanggan di pasar Angso 2 Jambi dalam 1 hari untuk buah nanas. Data yang diberikan yaitu 5, 7, 6, 8, 4, 9, 7, 5, 6, 8, 3, 2, 4, 5, 3, 6, 2, 5, 4, dan 3. Nah, dari data di atas, kita diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensinya dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang menggunakan penyelesaian GeoGebra. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama kali yaitu kita buka aplikasi ataupun web GeoGebra. Setelah itu, kita bisa klik icon ini, lalu klik titik 3, lalu selanjutnya kita titik spreadsheet, maka akan muncul tabel seperti ini. Karena kita akan membuat diagram batang, maka kita tidak memerlukan koordinat. Kita bisa geser tabelnya agar mudah untuk memasukkan nilainya. Nah, kita tinggal input nilai yang diberikan tadi. Adapun nilai yang diberikan yaitu 5, 7, 6, 8, 4, 9, 7, 5, 6, 8, 3, 2, 4, 5, 3, 6, 2, 5, 4, 3. Ada 20 data. Lalu setelah kita memasukkan data, kita bisa blok semua datanya. Kita blok semua data, dan kita klik icon ini, lalu klik One Variable Analysis. Nah, setelah itu akan muncul tabel data diagram batangnya seperti ini. Lalu untuk memunculkan tabel frekuensinya, kita bisa klik pengaturan dan bisa klik frekuensi tabel. Maka akan muncul tabel data seperti ini. Lalu yang selanjutnya untuk memunculkan diagram garisnya, kita bisa klik frekuensi poligon. Maka akan muncul garis frekuensi poligonnya seperti ini. Maka dari data yang telah kita peroleh tadi, kita bisa membuat visualisasi diagram batangnya dan diagram batangnya dan tabel frekuensinya itu seperti ini melalui GeoGebra. Bisa kita lihat, ini adalah diagram batang, lalu ini adalah tabel frekuensi, dan ini adalah garis